Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman semuanya, kita malam ini akan bahas pernikahan ya. Pernikahan di dalam Al-Quran. Nah, pernikahan atau nikah itu artinya terkumpul atau menyatu. Ya. Jadi saya ulang, pernikahan itu secara bahasa juga bisa berarti terkumpul atau menyatu. Nah, karena nikah itu dari akar kata nakaha. Nakaha itu artinya mengawini, menikahi, menguasai, bersetubuh atau bersenggama secara bahasa. Nah, menurut istilah pernikahan dalam kehidupan hari-hari, nikah itu juga bisa berarti akad nikah atau ijab qabul. Ijab qabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh agama. Itu dalam bahasa undang-undangnya begitu. Nah, di dalam Quran ada kata-kata azwaja atau zawaj atau zauj. Nah, azwaj atau zauj biasa diterjemahkan dengan pasangan. Juga kadang-kadang diartikan sebagai pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan dan menghalalkan pernikahan dan diharamkan melakukan perzinahan gitu. Jadi halal menikah, haram berzina gitu. Nah, kita lihat misalnya di surat 5 ayat 5 ya. Surat 5 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidina akhdan. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini. Jadi pernikahan dihalalkan. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahi, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Berarti halal menikah. Ya, menikah dihalalkan. Diharamkan berzina. Diharamkan berzina. 24 ayat 3. 24 ayat 3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu
Berzina ya. Dan yang demikian itu berzina diharamkan. Diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jadi Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan atau perzinaan, bukan perzina, nggak pakai H ya, perzinaan. Kalau zina nanti mananya lain lagi. Nah, komitmen pernikahan ataupun perceraian itu bukan menggunakan niat, tetapi menggunakan azam. Jadi menikah itu harus dengan azam. Tidak cukup dengan niat gitu. Harus dengan azam. Ya, bukan dengan niat karena azam itu lebih kuat daripada niat. Nah, kita lihat surat 2:235. 2:235. Ya, Mas Abi biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi menikah itu menggunakan kata-katanya azam. Jangan kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Jadi bukan berniat, tapi berazam. Ya. Dilihat juga di surat 2:227. 2:27. Azam ya. Ya, silakan. Dan jika mereka berazam, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Artinya apa? Menikah atau pernikahan itu harus dengan azam. Begitupun perceraian juga dengan azam. Azam itu bukan niat-niatan, tapi azam itu kesungguhan hati gitu. Jadi kalau mau menikah ya sungguh-sungguh, bukan untuk bercandaan gitu. Nah, jadi mesti azam tuh ya tetap hati atau kesungguhan hati. Tidak boleh dijadikan main-main. Ketika kita memutuskan untuk talak itu bukan main-main gitu. Ya. Karena menggunakan azam, maka yang dituntut dalam pernikahan adalah kesabaran gitu. Jadi yang paling penting dalam menjalani pernikahan itu adalah sabar. Ya, bagaimana nggak sabar kita mempertemukan dua pribadi, mempertemukan dua keluarga, mempertemukan dua adat, kebiasaan, atau bisa jadi mempertemukan dua suku, bangsa, dan mungkin agama gitu. Nah, maka diperlukan kesabaran. Ya, karena azam ini sangat berhubungan dengan kesabaran gitu. Dan azam juga sangat berhubungan dengan tawakal. Ya, azam itu sangat berhubungan dengan sabar dan tawakal. Nah, kita lihat surat 3 159. 3:159. Boleh yang lain? Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini membulatkan tekad itu Arabnya azam. Fa'idha azam tak, apabila engkau berazam. Ya. Jadi kalau azam maka berikutnya harus bertawakal. Jadi kalau kita menikah
dasarnya azam, maka harus tawakal gitu. Ya, karena azam ada hubungannya dengan tawakal. Kang, tapi azam itu nggak hanya untuk menikah berarti kan ya? Maksudnya, Tidak. tapi Untuk yang lain spesifik tidak. juga beberapa hal aja yang perlu azam. Maksudnya, Iya, apakah dalam hal apapun semua juga harus azam harus atau cuma berazam. beberapa? Nah, termasuk dalam pernikahan. Oh, oke. Pernikahan tuh harus dengan azam. Azam tuh tekad yang bulat gitu, kesungguhan hati, bukan setengah hati gitu. Niat tuh kan kadang-kadang bisa dibatalin di tengah-tengah gitu, bisa berubah kalau niat ya. Tapi kalau azam tuh udah bulat gitu. Nah, dan azam itu juga berkaitan dengan ketaatan dalam menjalani ketetapan gitu. Bahasanya gini, kalau kita udah menentukan saya mau menikah, ya dengan segala resikonya, saya siap ambil segala resikonya gitu. Itu azam tuh begitu. Ya, surahnya 47:21. 47 ayatnya 21. Mas siapa? Mas Reva. Gantian aja. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Fa'idha azama. Azama itu tetap perintah gitu. Azama itu tetap. Jadi ya nggak berubah tadi, bulat. Azam itu tekad yang bulat gitu. Tekad yang sungguh-sungguh, yang udah tetap nggak berubah gitu. Apapun resikonya, ya saya akan jalani gitu. Itu namanya azam. Jadi siap taat dan siap menjalani ketetapan dengan segala resiko. Dan tadi azam itu sangat berhubungan dengan kesabaran. 46:35 ayatnya. 46 ayat 35. Nah, siapa? Mas Cagar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Fasbir kama sobaru ulul azmi. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang berazam. Azmi itu keteguhan hati. Nah, ada Rasul yang termasuk ulul azmi. Ya, ada 5 yang disebutin. Ya, jadi azam itu sangat berhubungan dengan sabar gitu. Nah, udah berapa tuh? Pertama, azam berhubungan dengan tawakal. Kedua, azam berhubungan dengan ketaatan dan siap menjalani ketetapan apapun resikonya. Yang ketiga, azam itu berhubungan dengan kesabaran. Dan azam adalah sesuatu yang patut diutamakan. Azam itu sesuatu yang patut diutamakan. Ya, kenapa? Karena nanti akan berkaitan dengan ujian. Ya, nanti kita akan diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan segala macam itu. Ya. Jadi kita akan diuji dengan harta dan diri juga dengan gangguan yang menyakitkan hati. Maka kita harus bersabar. Nah, azam itu ada hubungannya dengan sabar tadi. Kenapa? Karena dalam kehidupannya nanti kita akan banyak menghadapi ujian gitu, ya. Kita lihat surat 3 186. Nah, balik lagi ke Mas Abi. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah.
gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ada azminya di sini. Azmil umur. Baik. Azmi itu kan tadi artinya kesungguhan, tekad yang bulat gitu kan. Azmil umur diartikan di sini urusan yang patut diutamakan. Azmil umur. Ya, jadi azmi itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Nah, berkaitan dengan sifat sabar. Nah, bahwa azam berhubungan dengan sabar, dan sabar itu adalah azmil umur. Ya, azam urusan yang patut diutamakan gitu. Kenapa tadi kita akan diuji dengan harta dan diri? Nah, ada nggak misalnya gini, rumah tangga yang akhirnya berantakan gara-gara harta? Banyak kan? Nah, Ada, Kang. banyak. Gara-gara abang ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang kan gitu, bahasanya gitu. Artinya kan tidak sedikit rumah tangga yang hancur gara-gara masalah harta. Makanya harus sabar tadi. Kemudian azam juga berkaitan dengan sifat sabar, dan selain sabar itu juga memaafkan. Ya, harus memaafkan juga. Nah, kita lihat di surat 42 ayatnya 43. Ya, monggo gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Ada azamnya kan? Azmil umur. Jadi azam itu selain bersabar juga memaafkan. Ya, karena gini, nanti ketika kita mengambil keputusan menikah, menikah itu ya indahnya itu kan hanya ya beberapa hari lah, mungkin 3 bulan lah, bulan madunya itu kan. 1 bulan, 2 bulan masih indah, 3 bulan masih. Nah, kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, wah udah mulai itu. Mulai datang ombak, datang badai. Ya, disitulah kita mesti sabar. Termasuk sabar menghadapi karakter, sifat yang berbeda dari pasangan kita. Dan memaafkan lagi. Memaafkan itu kan artinya siap menerima. Saya menerima apapun adanya dia. Saya menerima dia apa adanya. Saya maafkan. Ya kan kadang-kadang bisa jadi terjadi kesalahpahaman dalam. Nah, kalau nggak ada sabar dan memaafkan, ya mungkin nggak bisa bertahan lama. Setahun aja udah bubar lagi kayaknya tuh, gitu kan. Jadi azam juga berkaitan dengan memaafkan selain sabar gitu. Nah, selanjutnya azam juga berhubungan khususnya tadi dengan masalah perkawinan berkaitan dengan kesetiaan. Jadi azam juga berhubungan dengan masalah kesetiaan gitu. Ya, kita lihat tadi di surat 2 ayat 35. Kan gini, ketika kita mengambil keputusan menikah, itu artinya kita udah ambil keputusan untuk setia ke pasangan kita. Gitu. Bahasanya jangan berpaling ke lain hati, juga ke lain body. Gitu. Udah ambil keputusan dia, ya udah dia. Gitu. Nah, baik dalam masalah pernikahan maupun nanti dalam masalah perceraian. Nah, Adam atau Nabi Adam pernah gagal dalam hidupnya. Ya, maksudnya dia pernah terusir dari surga. Apa masalahnya? Karena tidak kuat ajam gitu. Karena dia tidak kuat kemauannya, tidak ada ajam bahasanya gitu. 20 ayatnya 115. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, tidak ada ajam, tidak ada kemauan kuat, sehingga dia lupa perintah. Lupa sabar, lupa tawakal gitu. Maka akibatnya Adam terusir dari surga. Bahasanya rumah tangga yang udah dibangun bertahun-tahun bisa berantakan di tengah-tengah tuh ketika ajamnya hilang. Ketika azam hilang, hilang kesabaran. Hilang ketawakalan.
hilang memaafkan gitu bahasanya. Ya, jadi poinnya bahwa dalam atau kunci utama dalam pernikahan adalah azam tadi ya. Komitmen pernikahan itu adalah di azamnya, di kemauan yang kuatnya, itu yang penting. Oke, berikutnya kita akan cerita berkaitan dengan perintah dan larangan dalam pernikahan atau perintah dan larangan menikah gitulah. Ya, kita lihat di dalam Quran bahwa pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan atau diperintahkan. Karena Allah akan menjamin rezeki orang yang mau menikah. Nah, gitu. Ini penting nih. Pernikahan adalah perintah Allah di dalam Quran. Dan Allah akan menjamin rezeki orang yang mau menikah. Jika dia takut miskin, Allah akan memberi kecukupan. Gitu ya. 24 ayatnya 32. 24, 32 ya. 24, 32. Enggak. Siapa nih yang belum nikah nih? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ya, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hambamu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, iyakunu fuqara yugnihimullah, Allah akan memberikan kekayaan. Allah akan memampukan mereka, gitu bahasanya, dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha mengetahui. Ayat berikut coba lihat. Mas Sagar, berikutnya. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Ya, jadi pilihannya dua, menikah atau memelihara diri. Jangan gini, menikah nggak mau tapi jajan demen, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh jajan. Ambil keputusan saya mau menikah, selesai. Kalau belum mau menikah, ya jangan jajan. Harus bisa menjaga kesucian diri. Harus bisa menjaga kesucian diri. Ya, jadi itu pertama, bahwa pernikahan dianjurkan oleh Allah. Jika miskin akan diberikan kemampuan. Jika belum mau menikah, maka harus menjaga kesucian diri. Satu itu. Nah, apa saja yang dilarang dalam menikah? Apa saja larangan dalam menikah? Larangan dalam menikah adalah jangan menikahi wanita musyrik sebelum beriman, walaupun mereka menarik hati. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Nah, sebaliknya jangan menikahkan wanita kepada laki-laki musyrik. Ya, surat 2 ayatnya 221. 221. Monggo, siapa berikut? Saya, Kak. Oke. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Itu. Jadi larangannya jangan menikahi wanita musyrik, ya, sehingga mereka beriman. Dan begitu sebaliknya, jangan menikahkan wanita yang mukmin kepada laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman, walaupun mereka menarik hati, kaya, udah ganteng, tapi musyrik. Nah, jangan. Kenapa? Mereka akan mengajak ke neraka. Maksudnya apa? Nanti keluarganya, rumah tangganya akan menderita, gitu bahasanya. Jadi akan banyak mengalami penderitaan lah, siksaan dan seterusnya. Neraka itu gitu, nerakanya neraka ketika berumah tangga, gitu. Nah, itu ya. Definisi musyrik itu apakah harus selalu dia tidak beragama Islam atau ternyata mungkin aja ada dia beragama Islam tapi musyrik juga gitu. Nah, musyrik versi Quran itu bukan beda agama. Oke. Oke, ini saya sebutin musyrik dulu ya. Ya. Nah, musyrik itu ini salah satunya ya. Suratnya surat 30 ayat 31 dan 32. Ini ada kata musyrik kan? Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertawakallah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Musyrik bukan ini? Musyrikin kan? Musyrikin, ya. Musyrikin. Nah, tadi ayatnya jangan menikahi wanita musyrik. Jangan menikahkan wanita kepada laki-laki musyrik, kan itu ya? Nah, jangan kamu termasuk orang musyrik. Ini masih koma nih. Yaitu. Musyrik itu apa nih? Lanjut. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Apa kata lain merasa bangga dengan golongannya? Egois bisa nggak? Egois bisa. Egois. Fanatisme bisa nggak? Fanatisme bisa. Fanatik bisa nggak? Fanatisme golongan? Bisa. Nah, gitu. Musyrik nggak? Musyrik. Nah, sekarang coba bayangin kalau kita punya pasangan yang punya sifat egois, fanatik dengan golongannya, merasa benar dengan golongannya, yang lainnya salah. Gimana kira-kira ngadepinnya? Halo? Iya. Bayangin aja gitu. Menghadapi orang, ini orangnya bukan sekali ketemu. Pasangan kita loh, gitu loh. Kita punya pasangan yang egois. Fanatisme golongan, fanatik lah gitu. Bisa diajak damai nggak? Contoh gini. Kan dalam beragama itu ada ormas, ada mazhab, ada pendapat, ada aliran, ada paham, kan banyak tuh. Ya kan? Misalnya suaminya, keluarganya keluarga NU, misal kan? Ya, misal. Nah, di dalam budaya NU itu salat subuhnya kunutan. Habis kalau ada yang duka meninggal tahlilan. Ada jarah kubur bla bla bla, kan banyak tuh kebiasaan. Sementara di kelompok lain nggak pakai. Misalnya kan itu contoh aja. Nah, katakanlah sekarang suami istri. Yang satu keluarga NU, satu keluarga Muhammadiyah, masing-masing egois dengan golongannya gimana? Bisa akur nggak, berjamaah nggak? Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Itu aja udah berantem. Baru satu kasus. Kasus lain, misalnya orang tuanya meninggal, kata yang satu tahlilan enggak, berantem. Kalau egois gitu, tapi kalau masing-masing toleran gitu, nggak masalah. Nah, yang masalah ketika masing-masing fanatik, bangga dengan golongannya, harus mengikuti apa keyakinan golongannya. Kira-kira keluarganya neraka apa surga? Neraka. Nah, itu maksudnya. Makanya tadi jangan menikahi wanita musyrik. Jangan menikahi laki-laki musyrik. Kenapa? Menderita lu nanti gitu. Tiap hari berantem aja hanya gara-gara beda pendapat.
Ya kalau egois dan fanatik. Satu. Nah, ini kategori musyrik berdasarkan Quran ya. Egois dan fanatik. Fanatik. Walaupun satu agama. Kalau dia fanatik, kalau dia bangga golongannya musyrik nggak? Musyrik. Iya. Nah, yang kedua, musyrik kedua nih contoh ya, contoh 41 ayat 6 dan 7. Siapa? Reva. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Musyrik bukan? Ya. Musyrikin. Nah, siapa musyrikin di ayat ini? Lanjut. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ah, orang musyrik yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Pelit nggak orang ini? Pelit. Pelit. Pelit, medit, Pelit. korep, kopet, meregehese, keket, mengkene, merepet, jahe. Ya. Iya. Nah, sekarang coba bayangin dulu aja. Kalau belum punya pasangan. Pasangan kita pelitnya minta ampun. Susah nggak kira-kira? Halo? Nah, Ya? Susah. Itu makanya jangan pilih orang musyrik. Kenapa? Nyusahin. Susah lo hidup. Kang, Gitu. nanya Kang, Ya. mungkin lanjutannya gitu kan. Kan tadi kan kita dalam memilih pasangan itu jangan pilih yang musyrik gitu kan. Ya. Cuman kan di budaya kita ya Kang ya, di Indonesia ini kan kalau misalnya kita, mungkin di budaya lain juga ya, saya kurang tahu. Cuman kan kalau kita misalnya menikahi perempuan, artinya kan kita juga menikah dengan keluarganya gitu ya kan Kang. Iya. Misalnya si pasangan kitanya itu dia nggak musyrik gitu kan, pemikirannya mungkin sama lah sama kita. Cuman kan keluarganya ini kan mungkin bukan keluarga besar kayak keluarga intinya, bahkan mungkin keluarga besarnya agak fanatik atau ya kayak gitulah Kang misalnya. Nah itu gimana ya? Maksudnya itu jadi pertimbangan buat kita juga Bu untuk menikah dengan pasangan kita itu, atau ya udah karena itu keluarganya kan kita nggak misalnya ya kita nikah sama orang itu kan bukan keluarganya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Itu gimana Kang? Iya, makanya tadi yang penting komitmen dalam pernikahan adalah azam. Oke? Tadi atas ya. Nah, azam itu kan artinya tekad yang bulat. Kesungguhan hati. Nah, azam nanti berhubungan dengan sabar, tawakal, dan siap menerima segala resiko ke depan. Artinya, yang penting kan pasangannya dulu gitu loh, ya. Yang penting pasangan yang mau kita nikahi tidak musyrik dulu nih, tidak fanatik tadi ya, tidak egois, tidak pelit. Ini baru 2 disebutin nih. Masih banyak nih, ada puluhan lah, adalah kira-kira lah poinnya. Nah, ketika si pasangan ini udah komitmen, itu yang lain nanti bisa dihadapin gitu, Mas. Gitu, menghadapi keluarga yang beda. Nanti kalau dengan kesabaran, akhirnya bisa luluh gitu. Tapi yang penting ini dulu nih, pelakunya dulu nih, yang mau menikahnya dulu nih. Intinya. Nah, nanti dengan keluarga, perlu kesabaran menghadapinya. Perlu dengan berketawakalan. Juga perlu dengan sifatnya ketakwaan nanti. Nah, itu di perjalanan bisa lunak tuh biasanya. Tapi yang penting ini dulu nih pelakunya nih, lakonnya gitu loh Mas. Walaupun menikah tidak hanya 2 orang kan, menikah itu kan menggabungkan 2 keluarga gitu, 2 adat, 2 budaya. Nah, disitulah kita membutuhkan azam tadi, kesabaran, ketawakalan, ketakwaan di dalam perjalanan tadi Mas gitu. Tapi kalau pasangannya sendiri sudah nggak komitmen, nggak ya gimana menghadapi keluarganya gitu. Gitu bahasanya gitu. Gitu ya. Sementara. Nah, sementara gitu. Makanya sebelum menikah ada kata-kata ta'aruf namanya. Ta'aruf itu kan dalam rangka mengenal, melunakkan, mengetahui karakternya, mengenal budayanya, supaya nanti kita bisa lebih toleran gitu menghadapi itu gitu. Ya, apalagi kalau untuk hal-hal yang sifatnya nggak wajib kan tidak perlu ngoyo juga gitu, harus enggak gitu. Misalnya kita biasa kalau ada
Kalau ada kematian kita tahlilan, ternyata keluarga pasangan kita nggak tahlilan karena yang meninggal keluarganya. Yang harus ngotot juga, harus tahlilan, nggak juga gitu bahasanya. Kita yang mengalah nggak apa-apa, kita tahlilan aja di rumah sendiri sama istri kita, misalnya gitu. Nggak masalah sebetulnya. Itu kan hal-hal yang sifatnya ya bukan yang pokok lah gitu, nggak masalah. Gitu Mas. Nah, yang bahaya kan tadi kalau udah ngotot, udah fanatik tuh, itu yang repot tuh ngadepinnya. Oke, jadi yang kedua, pelit dan kafir. Sini ada kata-kata kafir akan adanya kehidupan akhirat. Nggak percaya hari esok, hidupnya mikirnya sekarang aja gitu. Nggak mikir gimana nanti. Ya, kan ada orang yang hidupnya yang penting hari ini. Besok gimana nanti aja lah gitu. Kalau orang prinsipnya gimana nanti kan juga susah juga. Ya, kita kan ada esok gitu, ada apa-apa. Jadi punya apa visioner lah. Orang yang tidak pernah memikirkan masa depan itu juga repot bawanya. Repot bawanya, punya uang habis hari ini gitu. Punya apa habis hari, nggak mikir besok. Itu bahasanya kafir. Kafir akan adanya akhirat gitu. Akhirat itu kan esok hari gitu. Kita harus berbuat untuk esok. Nah, ada orang yang nggak mikir esok gitu. Ya. Ini juga ribet nanti bawanya gitu. Oke. Udah berapa nih isinya? Ada 3 ya. Fanatik, pelit, tidak berpikir, tidak percaya adanya hari esok gitu ya. Nah, ini baru 2. Nah, yang ketiga nih. Musyrik yang ketiga. Suratnya 9 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, layak lamun, tidak berpengetahuan gitu. Kaum yang tidak berpengetahuan. Musyrik nggak? Musyrik. Musyrik. Jadi cari pasangan yang cerdas dikit, kenapa sih gitu bahasanya lah. Ya, iya, ya harus yang cerdas atuh. Kalau pasangan kita kaum yang tidak berpengetahuan, kan bawanya ribet gitu. Ya kan? Ini nggak tahu, itu nggak tahu, ini nggak tahu. Ya terus capek bahasanya gitu. Nah, jika seseorang di antara orang musyrik kan? Musyrikin adalah yang tidak berpengetahuan. Ya kalau kita misalnya sarjana, pasangan kita ya setidaknya sarjana lah. Jadi satu frekuensi dengan kita gitu loh. Jangan timpang gitu loh. Kalau timpang kan susah bawanya gitu. Atau minimal berpengetahuan. Berpengetahuan itu dia tahu hak dan kewajiban dirinya aja. Kalau jadi istri berarti harus tahu ilmu jadi istri, jadi suami, jadi orang tua nanti. Ya kan berpengetahuan tuh. Ya kalau pasangan kita tidak berpengetahuan, kan susah nanti bawanya. Atau perempuan punya suami tidak berpengetahuan, kan capek juga istilahnya. Iya kan? Gitu. Jadi jangan tidak berpengetahuan, cari yang berpengetahuan gitu. Jadi kalau ngobrol tuh nyambung gitu. Kalau punya ide juga disambut sama dia. Jadi ada TikTok gitu. Nah, bukan TikTok itu ada. Kalau ada apa-apa tuh ya ada pengetahuannya. Iya, ada feedback-nya gitu. Kalau yang tidak berpengetahuan susah gitu. Mesti ngedidiknya ya capek gitu bahasanya. Kecuali dia mau belajar kan gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, ayat ketiga ya. Jadi musyrik jadi kalau tidak berpengetahuan bisa musyrik loh gitu. Kenapa nggak tahu benar salah, nggak tahu baik buruk, repot kan gitu. Nah, bahasanya gitu. Jadi ada itu beberapa Mas. Jadi kalau disebutin nanti ada yang lainnya. Okay. Termasuk musyrik itu orang yang durhaka atau anak durhaka sama orang tua. Ya, coba lihat suratnya. 17 ayatnya 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, jika salah.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Apa maksudnya nih? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia, jangan musyrik. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Artinya, kalau anak tidak berbuat baik atau durhaka, ya ini musyrik posisinya. Nah, makanya kan nanti gini, kan ketika seorang anak menikah, berarti orang tuanya kan makin tua tuh. Ya kan ada jadi punya dua orang tua sekarang kan? Orang tua kandung dan orang tua istri kan? Mertua. Sebelumnya kita punya 2 orang tua, sekarang jadi 4. Ya, karena dia sudah jadi istri kita, maka orang tuanya menjadi orang tua kita. Gitu kan? Nah, ada kasus, misalnya salah seorang orang tua, salah satu pasangannya misalnya butuh pertolongan atau sakit, kan butuh dijenguk. Pasangannya nggak ngizinin gitu. Gimana? Ya kan berarti anak durhaka namanya. Iya. Kalau pasangan kita tidak mau mengizinkan kita bertemu orang tua, ya kan urusannya jadi ribet ini gitu. Jadi gini bahasanya, cari pasangan yang berbakti sama orang tua gitu. Jadi walaupun kita sudah berkeluarga sama dia, kita tetap bukan diperbolehkan, didukung, tetap mesti baik sama orang tua kita gitu. Gitu. Mungkin ya bukan mungkin. Dia akan ngingetin, Mas, udah lama lo nggak ketemu ibu, sana ketemu, gitu bahasanya. Gimana kabar ibu? Itu kan istilahnya gitu. Bukan sebaliknya. Atau istrinya mau ketemu ibunya, nggak boleh sama suaminya. Kan batin bahasanya. Ini gimana mau ketemu ibu kok nggak boleh sama suaminya gitu. Nah ini masalah ini nanti. Ya, karena kalau sudah menikah, orang tua pasangan adalah orang tua kita. Jadi ya sama, kita mesti berbuat baik juga kepada mereka gitu. Nah, ketika pasangan kita punya karakter tidak mau berbuat baik sama orang tuanya, apalagi orang tua kita gitu loh bahasanya. Sama orang tuanya aja dia nggak mau berbuat baik, apalagi sama mertua. Apalagi nanti masih serumah sama mertua, berantem mulu nanti. Ya, clash terus. Nah, kayak gitu. Ini musyrik. Anak durhaka itu musyrik sebetulnya. Karena nanti capek juga dalam berkeluarga ngadepin pasangan gitu. Nah, gitu, Mas. Nah, jadi ayatnya ini baru berapa ayat tentang musyrik? 30 ayat 31 32, terus 41 ayat 6 dan 7. Lalu tadi 9 ayat 6, nah 17 ayat, baru 4 ayat ini ya. Ya enggak kurang dari 10 lah ini ayatnya tentang musyrik tuh, karakternya banyak ya. Kayak gitu. Termasuk yang musyrik itu orang yang lebih percaya kepada klinik daripada logika. Ya. Jadi orang itu percaya kepada hal yang sifatnya klinik gitu. Tapi nggak logik gitu. Nah, misalnya gini. Pasangan ada istri atau suami. Bagaimana caranya supaya suaminya setia? Datang ke dukun gitu. Gimana caranya suaminya supaya baik ke dia? Dia datang ke dukun. Bukan dia memperbaiki perilakunya supaya suaminya sayang, enggak, tapi itu musyrik, itu hati-hati. Kalau pasangan suka klinik tapi nggak logik gitu. Kita baca surat 6 ayatnya ayat cepet kalau nggak salah. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sebagai sekutu Allah bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ya. Dan mereka orang musyrik itu menjadikan jin sekutu bagi Allah. Jadi orang yang suka bersekutu dengan jin, ya kan, dikit-dikit datang ke dukun,
dikit-dikit datang ke orang pintar, dikit-dikit dia lebih percaya kepada hal yang sifatnya gitu. Kan logikanya gini. Misalnya kita ingin disayangi pasangan. Ya. Kan logikanya apa yang disukai pasangan kan? Apa yang disukai pasangan kita. Ya kita kerjain itu. Kalau kita melakukan, mengerjakan yang disukai pasangan kita suka nggak ke kita? Gitu kan? Logikanya gitu ya. Nah, ini mah nggak pakai logika gitu. Dia lebih senang bersekutu dengan jin gitu bahasanya. Lebih percaya hal-hal yang sifatnya sama seperti orang ingin meminang perempuan. Bersekutu dengan jin, pakai ilmu pelet gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang, apakah orang yang dipelet itu tahu kalau dia dipelet? Ya, harusnya kan ngerti. Ini kok nggak logik gitu ya? Kok sayang, saya nggak beralasan gitu ke dia. Gitu kan? Kan lahirnya cinta, kasih sayang tuh ada alasan kan, biasanya karena pertemuan, karena melihat akhlaknya, perilakunya baik, kan tertarik tuh. Ini mah kenapa sih tertariknya nggak ada alasan gitu? Saya tertarik ke dia kenapa ya? Nggak ngerti juga. Itu berarti ada sesuatu tuh. Nah, termasuk musyrik adalah bersekutu dengan jin. Gitu. Jin. Nah, ini kan dalam bahasa hari-harinya apa ya? Orang tuh lebih percaya klinik lah gitu daripada yang logik gitu. Nah, pasangan yang gitu kan juga ribet nanti bawanya. Jadi uang belanja habis buat bayar dukun supaya suaminya sayang gitu. Kan repot urusannya. Gitu. Ya kan gitu, harusnya dipakai belanja buat kebutuhan. Tapi habis buat ke dukun gitu. Belanjaan kan nggak jadi itu. Di rumah nggak ada makanan, mah. Kok nggak ada sarapan hari ini? Tenang, mah. Kita makan ini aja. Yang lain gitu. Tapi suaminya ya gitu. Repot ngadepinnya kalau gitu. Ya, itu beberapa kategori, bukan kategori. Definisi musyrik ya di Quran ya. Ya. Fanatisme golongan atau egois. Pelit. Tidak percaya hari esok, terus apa tadi, durhaka sama orang tua, bersekutu dengan jin. Wah, ini banyak tuh Mas. Nah, ketika pasangan kita musyrik ngajak ke neraka tadi kan ayatnya. Kenapa jangan menikahi pasangan musyrik? Karena mereka akan mengajak ke neraka. Bayangkan kalau ngumpul semuanya, udah egois, udah fanatik, udah pelit, udah nggak mikir hari esok, udah percaya klinik, udah wah itu pasti neraka tuh hidupnya tuh gitu. Udah tidak berpengetahuan lagi, bahasanya goblok banget. Capek kan gitu ngadapinnya. Nah, makanya perlu dipertimbangkan, hindari yang ada kategori musyriknya gitu ya, sampai dia beriman. Nah, beriman itu artinya komitmen artinya. Nah, kalau udah berkomitmen pasti nggak musyrik. Orang mukmin itu sebaliknya musyrik pasti. Sebaliknya dari yang tadi pasti begitu. Ya, gitu. Gimana? Masih ada pertanyaan atau lanjut dulu? Udah Kang, lanjut Kang. Oke, lanjut. Nah, terakhir perintah menikah kan? Nah, perintah menikah dan larangan menikah. Itu. Nah, larangan menikah itu kalau calon kita masih musyrik. Nah, apa yang berikutnya perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah ketentuan dan harapan. Apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan apa saja harapan-harapan yang bisa kita capai dalam pernikahan. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah prinsip iman tadi. Karena kita tidak boleh menikahi calon pasangan yang musyrik. Berarti yang penting diperhatikan adalah prinsip keimanan. Gitu ya. Kenapa prinsip keimanan? Karena tujuan menikah adalah surga. Baik surga dunia, baik di jannati maupun surga nanti gitu. Maka yang penting diperhatikan adalah faktor keimanan atau prinsip keimanan. Tadi udah dibaca ayatnya, surat 221 tadi ya. Kan tadi gitu, jangan menikahi wanita musyrik sampai mereka mukmin, gitu kan? Sampai mereka beriman.
Begitupun sebaliknya, jangan menikahkan wanita dengan laki-laki musyrik sampai dia beriman. Ini prinsip satu, ketentuannya. Ketentuan atau bahasanya apa ya? Ya, ketentuan lah. Yang diutamakan adalah prinsip iman. Yang kedua, dalam pernikahan itu tidak boleh ada unsur paksaan. Gitu, tidak boleh karena ada unsur paksaan. Kenapa kamu menikahi dia? Ya terpaksalah, orang tua saya punya utang ke orang tuanya, bisa menikahi anaknya. Nggak boleh, itu kepaksa namanya. Kenapa kamu mau sama dia? Ya kepaksa karena saya cinta. Nah, itu bukan kepaksa, itu demen aja kan gitu. Jadi prinsip yang kedua, tidak boleh ada paksaan. Artinya sama-sama mau. Ya gitu. Jadi walaupun kita ngelamar sama orang tuanya diterima, tanya dulu si perempuannya mau nggak mau sama kita, gitu bahasanya. Nggak boleh ada paksaan. 4, surat 4 ayatnya 19. Enggak. Nah, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Oh, gitu. Hai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal. Tidak halal itu berarti ya jangan. Tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa, karha. Tidak boleh menikahi wanita dengan jalan paksa gitu. Ya. Dan ada alasan kenapa orang akhirnya terpaksa mau menikah kan? Apa karena terlilit utang, apa karena terancam, apa karena jangan ada itu gitu. Ya, tidak boleh karena nanti nyusahin pasangan kita, kasihan. 2. Ini yang kedua ya. Yang pertama utamakan prinsip iman. Yang kedua, tidak boleh ada unsur paksaan. Karena nikah itu harus mengutamakan prinsip iman dan tidak boleh ada paksaan. Kalau perempuan itu karyawan, misalnya kan, karyawan atau apa istilah kita itu, komunitas. Kan ada komunitas kan? Nah, ada perempuan-perempuan yang punya komunitas gitu ya. Nah, kalau perempuan yang mau kita nikahi itu adalah perempuan yang punya komunitas, atau dia seorang karyawan perusahaan, atau dia punya bos, maka harus ada izin. Gitu, izin dari komunitasnya, atau izin dari perusahaannya, atau izin dari bosnya. Jangan main cabut aja gitu, bahasa kasihan dia nanti kalau masih betah di situ gimana. Ya, surat 4 ayat 25. Kenapa mesti ada izin? Karena nanti kan kegiatan komunitasnya akan terganggu setidaknya. Atau kalau kita menikahi karyawan kan nanti ada izin cuti menikah segala macam kan mesti ada izin. Nah kalau nggak diizinin cuti oleh perusahaannya gimana? Ya makanya kan jadi batal nikah nanti. Gitu bahasanya lah. 4 ayatnya 25. 4 ayat 25. Nah, monggo. Siapa? Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang Tidak cukup. Cagar melek kayaknya. Wow, itu lag internetnya kayaknya. Ya. Ganti. Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin Tuhan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut.
Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjadi kesulitan diri dari perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya, kalau wanita itu punya tuan, ya izin tuannya gitu ya. Kalau wanita itu punya komunitas, ya kita mesti sowan sama komunitasnya, gitu bahasa gitu ya. Kalau dia santri, ya izin sama kiainya gitu. Nah, kalau dia santri, izin sama gurunya. Misalnya perempuan yang mau kita nikahi itu punya guru, ya punya guru, punya kiai, ya datang ke kiainya, ke gurunya, izin juga menikahi dia gitu, supaya ada restu. Oh ini calon suaminya gitu bahasanya ya. Ini ketentuan loh, mesti dijalani gitu. Ya kecuali kalau cewek itu hidup di hutan sendirian, nggak ada siapa-siapa, ya kawin nggak ada tuh izinnya. Nah kalau dia itu kan bisa jadi lagi belajar ke guru, atau dia sebagai karyawan perusahaan tertentu, atau dia punya komunitas teman-teman kegiatannya, kan mesti datang ke situ supaya nanti enak gitu. Ya kenalan lah gitu. Saya mau menikah dengan si A, gimana menurut teman-teman nih gitu kan. Nanti teman-teman kan akan ngasih masukan tuh, bolehlah kamu nikah sama dia tapi jangan lupain kita gitu nanti ya gitu. Jadi tahu tuh nanti. Kenapa? Kan ini berhubungan atau berkaitan dengan perjalanan nanti. Kan perjalanan ke depan ini kan menikah bukan sehari 2 hari masalahnya. Gitu. Kalau udah menikah, gimana istri kita? Apa tetap bekerja apa enggak? Itu kan nanti hubungan dengan pekerjaannya, hubungan dengan komunitasnya, hubungan dengan keluarganya. Nah, itu mesti ada itu. Hubungan dengan gurunya nanti gimana? Hanya ayatnya ada di situ. Yang ketiga ini poinnya. Prinsip iman, kemudian tidak boleh ada paksaan, dan harus ada izin dari tuan kalau dia punya tuan. Izin ke gurunya kalau dia lagi berguru gitu. Izin bosnya kalau dia karyawan gitu bahasanya. Ya, dan yang keempat, nikah itu tidak boleh rahasia. Nikah itu harus diumumkan gitu. Tidak boleh kawin rahasia. Bahasa yang umumnya tidak boleh nikah itu siri. Ya kalau siri kan enak di lakinya, nggak enak di ceweknya. Kabur nggak bisa dikejar, orang ada bukti. Ya, kawin siri itu nggak boleh sebetulnya. Ya, coba kita lihat surat 2 ayatnya 235. Ya. Monggo. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Poinnya apa, Mas? Jangan kamu Secara mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Rahasia itu siri. Siri itu rahasia. Jadi nanti kalau ada orang nanya, Mas, aku mau kawin, tapi mau kawin siri aja, boleh nggak, Mas? Apa jawabnya sekarang? Nggak boleh. Nggak boleh. Masa kawin siri, apa rahasia-rahasia? Harus tahu orang lain gitu. Tetangga mesti tahu, Pak RT mesti tahu. Kenapa harus tahu? Nah, kalau Pak RT nggak tahu, tetangga nggak tahu, kamu udah kawin sama dia, kamu duaan nanti, digerebek sama sekampung nanti, gitu bahasanya. Nggak boleh nikah rahasia, orang lain harus tahu. Kalau kita udah menikah gitu dengan dia gitu. Ya, jadi nikah harus diumumkan. Tapi kan sekarang biaya kawin gede, aku nggak punya biaya. Gampang sekarang mah.
waktu kawin difoto, dikasih dibikin video, diupload di YouTube, upload di Facebook, kirim di WA. Udah gampang sekarang mah. Paling kuota berapa tuh biayanya? Gitu. Ya. Gampang sekarang mah. Kawin di KUA, umumin. Diposting aja. Kawin dia ternyata gitu, udah selesai. Gitu. Nanti kalau ada laki-laki yang mau deketin dia, udah punya laki sekarang gitu. Atau sebaliknya. Nah, Berarti Kang, sorry, kan kemarin ada berita misalnya nikah siri itu mau dibuatin kartu keluarga. Berarti sebenarnya itu hal yang baik tuh. Gimana? Kan ada berita di kemarin tuh kalau nggak salah pemerintah mau nikah siri itu diperbolehkan untuk membuat kartu keluarga katanya. Artinya negara udah mulai mengakui bahwa nikah siri itu harus diketahui gitu ya. Maksudnya? Iya, kalau udah dibikin kartu keluarga, rahasia lagi nggak? Enggak sih sebenarnya. Ya bukan siri namanya kalau gitu. Kalau udah diketahui umum, negara tahu, perangkat desa tahu, misalnya dia udah menikah, oh ini keluarganya ini, ya bukan siri lagi namanya. Berarti maksudnya kita menuju arah yang benar ya, bahwa sekarang ini kan kemarin-kemarin nikah siri kayak seakan-akan tuh, oh boleh nikah siri aja dulu atau apa gimana gitu kan. Tapi sebenarnya itu berlawanan kan dengan ketentuan. Iya, ketentuannya tidak boleh nikah itu dirahasiakan, tapi harus diumumkan. Orang harus tahu, negara tahu, tetangga tahu, teman tahu gitu bahasanya. Nah, kalau nikah siri kemudian akan dilegalkan dengan diberi kartu keluarga, berarti dengan adanya keluarnya kartu keluarga udah nggak siri lagi nanti posisinya gitu. Kan siri itu rahasia, nggak ada yang tahu dia nikah, cuma berdua doang yang tahu. Iya. Gimana ceritanya nih kawin cuma berdua yang tahu, yang lain nggak tahu, rahasia-rahasiaan. Gitu bahasanya. Ya daripada gini, ya jangan nikah siri gitu aja. Jangan kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia gitu. Dari awal aja udah umumin gitu. Ya ikuti aja itu peraturan prosedur aja gitu. Gitu. Yeah. Karena kalau tetap rahasia ini pelanggaran ini. Karena jangan bahasanya. Jangan itu berarti kan dirahasiakan ada sesuatu. Gitu. Pertanyaan gini, kenapa sih mesti rahasia-rahasia coba? Masih ada sesuatu nggak? Iya. Itu nggak boleh menyembunyikan itu. Ya, kenapa sih nggak boleh diumumin? Orangnya jangan tahu. Nah, berarti ada sesuatu. Kemungkinannya dia punya istri atau pasangan atau ada maksud lain kan gitu. Iya. Nah, kenapa nggak boleh rahasia? Pasti ada sesuatu di belakang itu yang nggak beres lah gitu. Nah, ini ketentuan yang keempat, ya. 1, utamakan prinsip iman. 2, tidak boleh ada unsur paksaan. 3, kalau dia perempuan punya guru, izin guru. Kalau dia karyawan, izin bos. Kalau dia komunitas, ya sowan ke komunitasnya gitu, kenalan lah bahasanya. Yang keempat, tidak boleh nikah rahasia. Nikah harus diumumkan gitu bahasanya. Yang kelima, nikah itu berharap dapat keturunan. Ada harapan itu, ya kalaupun nanti nggak dikasih ya lain cerita. Ya, tapi salah satu harapan dalam pernikahan adalah masalah keturunan. Ada yang melanjutkan keturunan. 1672. Surat 16 ayatnya 72. Go. Halo. Nah, nyepi. Ya, monggo. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri. Dan menjadikan bagimu dari pasanganmu itu anak dan cucu gitu. Jadi salah satu harapan dalam menikah itu ya punya anak keturunan gitu. Ya, walaupun dalam kasusnya ada yang tidak punya anak cucu, itu kan lain cerita. Namanya juga harapan kan itu ya. Harapan dalam menikah itu ya punya anak cucu atau punya keturunan.
harapan yang lain, bukan harapan, ketetapan ya. Jadi ketika kita udah berazam mengawini atau menikahi seseorang, wajib memberikan mahar. Mahar. Nah, mahar biasa kita diterjemahkan apa biasanya, Mas? Mas kawin. Mas kawin ya. Iya. Gini maksudnya. Jadi orang menikah itu harus punya mahar. Harus punya mahar. Mahir, apa artinya mahir? Mahir keahlian. Nah, gitu. Kenapa orang menikah harus punya mahar, harus punya kemahiran, harus punya keahlian. Karena dengan keahlian itulah dia bisa nanti menghidupi keluarga. Gitu maksudnya. Jadi gini, kalau misalnya kita sebagai laki-laki ditanya sama calon mertua, kamu mau menikahi anak saya? Kamu punya keahlian apa? Jangan kesinggung. Ya, jangan kesinggung. Emang begitu ketetapannya. Kamu punya keahlian apa? Kamu punya kemahiran apa? Kamu udah punya pekerjaan apa? Itu jangan kesinggung. Karena salah satu ketetapan atau ya ketentuan dalam menikah, maka si laki-laki terutama harus punya mahar. Harus punya kemahiran. Nah, termasuk mahir dalam hal melindungi keluarga. Melindungi itu kan banyak faktornya. Nah, mencari nafkah dan seterusnya. Mendidik keluarganya, itu kemahiran juga. Ya, nanti kalau kita nanya sama wanita, Neng, mau nggak nikah sama abang? Ntar dulu bang, saya mau nanya, abang punya keahlian apa nih menikahi saya gitu. Jangan sampai nanti keluarga kita telantar nih, kemahiran. Oh, saya insinyur, Neng, punya keahlian bidang ini gitu. Oh, saya, itu kan keahlian tuh. Kan itu modal nanti, modal dalam berkeluarga. Jadi yang keenam ya, ketentuannya harus punya mahar. Surah 4 ayat 4. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ya, bahasanya wa'atun nisa'a sodukotihinna. Sodukot. Berikanlah sodukot kepada wanita. Sodukot dari kata sodako artinya modal. Bisa modal usaha, bisa modal keluarga, bisa modal kehidupan, bisa modal apa aja. Nah, berikanlah. Di sini terjemahkannya mas kawin. Berikanlah mahar sebagai sodukot, sebagai modal. Contoh gini. Misalnya kita mau menikahi wanita. Kitanya belum punya pekerjaan. Perempuannya juga belum punya pekerjaan. Masih hidup bersama orang tuanya. Tapi masing-masing punya modal. Modalnya apa? Modalnya berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan kan? Misalnya, sarjana dari Unpad lah, sarjana kedokteran, sarjana ekonomi, sarjana apalagi lah, terserah. Itu kan modal. Ya, jadi ketika dia menikah, lepas dari keluarga, nah dengan modal itu dia bisa hidup gitu bahasanya. Ya, maka berikanlah sodukot kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, ini maksudnya apa nih kalimat ini? Kan kita sudah memberikan kepada dia mahar mas kawin. Abang punya keahlian ini, abang punya kemahiran ini dan seterusnya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maksudnya gimana? Jadi kalau kita udah ngasih misalnya terus tapi pasangannya ngasih balik gitu. Yang ngasih balik tuh gini, Mas Abizar punya kemahiran apa misalnya?
Mahir dalam hal apa untuk mencari nafkah? Misalnya usaha gitu. Ya usaha. Nah, Hmm. Neng, saya punya usaha. Saya Hmm. pengusaha. Hmm. Saya sarjana usaha, sarjana ekonomi. Mau nggak Neng nikah dengan abang? Boleh. Nah, dalam perjalanannya, si istri kita, pasangan kita, kolaborasi. Membantu usaha kita. Itu namanya memberikan mahar setengahnya namanya. Jadi usaha yang harusnya 100% kita kelola, sekarang jadi separuh, karena ada bebannya diambil sama dia separuh. Oke. Ah, Jadi gitu. misalnya kayak istrinya kerja juga gitu. Itu Ah, juga gitu. termasuk pengertian Jadi ini gini, berarti. kalau sebelumnya yang ngatur, yang memanage kita, yang ngatur keuangan kita, yang ngatur semuanya kita nih. Nah, sekarang diambil, udahlah yang ngatur keuangan saya aja. Nanti yang hitung gaji, bagian akuntannya saya dah gitu. Nah, beban kita kan separuh hilang. Nah, gitu maksudnya. Okay. Kita kan sudah siap menanggung semua nafkah keluarga gitu bahasanya. Nah, yang tadinya nafkah kita 100% kita tanggung, nah sekarang diambil sama dia separuh. Itu namanya mereka menyerahkan sebagian dari mas kawin itu. Jadi beban kita lebih ringan 50% gitu. Yeah. Makanlah pemberian itu. Makan itu berarti ya kalau begitu ya kita cicipi sama-sama. Jadi kita senang bareng, susah bareng, itu maksudnya gitu. Oke, kalau gitu kita susah bareng, kita senang bareng. Kalau untung bareng, ya kalau rugi bareng gitu bahasanya. Nah, itu maknanya seperti itu. Okay. Makanya tadi kenapa kita tidak boleh menikahi pasangan yang musyrik? Kenapa? Karena kalau dia kan salah satu kategori musyrik kan tidak berpengetahuan. Iya. Nah, kalau pasangan kita tidak berpengetahuan, bisa nggak melakukan ini? Nggak bisa. Jadi beban, ya berarti sama suaminya aja sendiri ditanggung. Dia nggak bisa apa-apa, repot. Nah, kalau si pasangan kita cerdas, kan dia bisa ngambil sebagian tugas itu, sebagian ya kerjaan lah gitu. Jadi tidak beban sendiri gitu. Atau kalau perlu ya makan bareng-bareng. Ya makan bareng-bareng itu usaha bareng gitu. Usaha bareng tuh ya untung bareng, rugi bareng, resiko ya bareng gitu. Nggak ada yang sifatnya saling menyalahkan, enggak gitu. Enggak gitu. Jadi tahu ruginya, tahu untung lah gitu. Nah, itu poin ke berapa? Ke-6 ya. Iya. Harus memberikan mahar. Mahar itu kemahiran. Mahar itu keahlian. Nah, si keahlian itulah yang kemudian akan jadi modal sodukot dalam berkeluarga gitu. Oke. Makanya orang tua punya kewajiban, salah satunya bagaimana anaknya sebelum menikah sudah mandiri. Sudah mandiri. Jadi kalau dia mau menikah, tanya dulu, kamu udah bisa usaha apa dulu gitu. Kamu punya keterampilan apa gitu. Tanya dulu. Siap nggak kamu kalau menikah begini-begini? Siap. Oke lah kalau gitu. Nanti kurang-kurang dibantu gitu. Jadi harus punya mahar. Yang ketujuh. Ya, ketentuan dalam pernikahan tidak boleh berzina dan tidak boleh niatnya menjadikan istri simpanan, gundik namanya. Nggak boleh menikahi seseorang niatnya berzina atau niatnya menjadi istri simpanan. Makanya tadi ambil jalan siri kan? Gitu. Karena tidak boleh menikahi wanita untuk jadi simpanannya, nggak boleh. Gitu. Istri kamu punya istri berapa? 1. Iya, 1 di Bogor, 1 di Jakarta, 1 Sukabumi, 1 di Bandung. Bukan 1 namanya itu. Iya, surahnya surah 5 ayat 5. Nah, tidak boleh menjadikannya gundik namanya. Gundik itu simpanan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.
Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik. Artinya tidak boleh menikahi seseorang dengan maksud berzina. Berzina di sini bukan berzina hubungan di luar nikah, tetapi lebih kepada mental, menyakiti perasaan itu menzinai. Ya, memperkosa hak itu juga menjinahi namanya. Jadi berzina itu berarti menyakiti perasaannya, memperkosa hak-haknya. KDRT itu kan menjinai dalam arti secara spiritualnya gitu. Tidak. Jadi arti zina tidak hanya hubungan di luar nikah, tidak. Nah, kenapa hubungan di luar nikah disebut zina? Kan suka sama suka. Oke, pelakunya suka sama suka. Orang tuanya suka nggak? Sakit nggak orang tuanya dihianati gitu, anaknya berzina? Iya. Nah, tetap ada yang disakiti. Orang tuanya disakiti, teman kelasnya tersakiti karena tercemar nama baiknya, gitu kan, terus perusahaannya tercemar, organisasi tercemar gitu kan, seterusnya. Makanya kenapa hubungan di luar nikah disebut zina, karena banyak orang tersakiti nanti. Dan tidak pula menjadikannya gundik. Nah, gundik itu istri simpanan. Jadi tidak boleh menikah dengan niat menjadikan gundik gitu. Ya. Nah, supaya tidak terjadi gundik, istri simpanan gitu kan. Padahal mereka ingin kesucian, makanya tidak boleh nikah siri tadi. Paling terkait sebetulnya. Salah satu bukti bahwa dia istri resmi adalah dengan keluarnya surat nikah. Surat nikah itu bukti bahwa dia istri resmi gitu. Surat nikah legal ya, bukan surat nikah selembar, tapi legal gitu. Nah, jadi si laki-laki berkewajiban mendatangi kantor untuk supaya keluar surat nikah. Nah, surat nikah kan menjadi bukti kalau dia bukan nikah siri, dia bukan gundik, kalau dia resmi, dan itu kan, dan seterusnya gitu. Itu jadi ada 7. 8. Yang ke-8-nya harus ada surat nikah gitu bahasanya. Harus ada surat nikah. Ya, surat nikah itu surat perjanjian menikah namanya. Ya, coba lihat 2433. 2433. Oh, kelebihan. Go. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kau miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Nah, ini hendaklah kamu buat perjanjian. Ya, perjanjian itu surat perjanjian nikah, atau bahasa kita surat nikah gitu. Dan surat nikah itu isinya kan perjanjian hak dan kewajiban suami istri gitu di situ dalam. Jadi ada 8, kalau disimpulkan ada sekurang-kurangnya ada 8 ketentuan dalam pernikahan, ya. 1, karena diutamakan prinsip keimanan, ya. Kenapa prinsip iman? Karena berkeluarga ingin mendapatkan surga. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan, ya. Yang ketiga, kalau dia karyawan harus ada izin bos. Kalau dia santri ada izin guru. Kalau dia yang lainnya komunitas ya mesti ada sepengetahuan komunitasnya supaya nggak jadi gonjang-ganjing. Yang keempat, tidak boleh siri, harus diumumkan. Yang kelima, ya berharap punya keturunan. Yang keenam, harus punya mahar. Yang ketujuh, tidak berniat berzina dan tidak menjadikannya istri simpanan.
Yang ke-8 harus ada surat perjanjian nikah atau surat nikah. Berarti harus terdaftar. Oke. Nah, kalau kita lihat 8 poin tadi, 8 poin di atas ya. Nah, ada yang seakan-akan kelewat nggak, Mas? Coba cari. Apa yang kelewat? Nah, kalau dilihat dari prinsip di atas, seakan-akan tidak ada unsur orang tua secara spesifik. Iya, betul. Kan gitu ya? Orang tua nggak disinggung loh tadi. Iya. Nah, ternyata unsur orang tua tercantum di surat yang tadi, tapi tersirat, bahasanya tersirat. Di surat 221 yang tadi, yang jangan menikahi wanita musyrik dan jangan kamu nikahkan. Nah, jangan kamu nikahkan. Nah, berarti ada yang apa? Ada yang menikahkan. Nah, jadi disebut tapi secara apa namanya? Tidak langsung. Ya, jadi menikahkan itu kan kewajiban orang tua gitu. Ya, kenapa itu tidak secara spesifik disebut harus ada misalnya izin orang tua, harus ada ini orang tuanya ya. Tidak secara langsung. Ya, karena boleh jadi nanti kan dalam kasusnya orang tuanya berbeda, orang tuanya tidak di tempat, orang tuanya udah nggak ada, kan itu bahasanya. Pernikahan tetap jalan gitu bahasanya. Oh. Gitu. Jadi pernikahan akan tetap jalan walaupun orang tuanya udah nggak ada gitu. Nanti yang menikahkannya bisa jatuh ke wali, hakim, bisa jatuh ke wali yang lain gitu, bisa ke saudara, ke kakak dan seterusnya. Jadi orang tua itu kadang-kadang dalam pernikahan orang tua sebagai wali kan, wali yang menikahkan gitu. Nah, bahwa yang menjadi prinsip utamanya adalah tadi faktor yang 8 tadi, faktor keimanan, nggak ada paksaan dan seterusnya. Nanti orang tua yang hanya menikahkan gitu, menikahkan sebagai wali gitu. Nah, bagi yang menikah, bagi yang menikah juga sama prinsipnya sama. Mau suami, mau istri ya harus sama-sama beriman. Jangan musyrik gitu bahasanya. Harus balan lah gitu. Oke. Nah, jika pernikahan itu mengutamakan faktor iman dan iman dijadikan sebagai pedoman, juga target bahasanya, syarat untuk menjadi penghuni surga harus mukmin gitu. Maka selama mengarungi proses pernikahan, maka akan lahir namanya ketentraman dan kasih dan sayang gitu. Oke. Jadi gini, saya ulang. Kenapa faktor keimanan yang diutamakan? Karena dengan keimanan itulah nanti akan lahir dalam mengarungi pernikahan sakinah, mawadah, warohmah gitulah dalam bahasa umumnya. Jadi sakinah, mawadah, warohmah itu lahir atau muncul kalau ada iman gitu. Kalau nggak ada iman itu nggak bisa muncul. Nah, kita lihat 30, 21. 30, 21. Nah, monggo. Halo? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Oke, gitu kan? Jadi kalau dasar pernikahan itu adalah keimanan, ada kata-kata tersirat, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ini kan masalah keimanan kepada Tuhan nih. Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Cenderung dan merasa tentram. Satu sakinah nih. Dan dijadikannya di antara kamu kasih, mawadah, sayang, rohmah. Nah, tentram, terus kasih dan sayang, itu akan muncul, akan lahir kalau kita beriman. Ya, ini ayatnya 19, 96 gitu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.
Jadi rasa kasih sayang itu akan ditanamkan bahasanya kan dalam hati jika apa? Beriman. Nah ini ada faktor beriman. Ya, dan beramal soleh. Kalau bukan karena iman, maka sakinah, mawadah warohmahnya nggak muncul nanti gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa yang jadi syarat membangun keluarga? Ini syarat nih. Syarat itu berarti sebelum pra ya, bukan pasca. Apa syarat orang itu membangun keluarga besar supaya tercipta tadi sakinah, mawadah warohmah? Itu yang disebut sebagai catur dharma. Jadi syarat orang itu mau membangun keluarga itu namanya catur dharma. Catur itu berapa? 4. 4 ya? 4. Ya. Dharma apa? Kebaikan. Kebaikan. 4 kebaikan, 4 pilar lah. Hmm. Nah, itu ada di surat 3 ayatnya 200. Nah, ini catur dharma syarat orang menikah. 3 ayatnya 200. Apa isinya? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Tadi kalau mau menikah, isbiru, bersabarlah. Terus wasobiru, isbiru, bersabarlah. Sobiru, saling. Saling menyabarkan gitu bahasanya. Ini kan bersabarlah, kuatkan kesabaranmu. Berarti mesti ada yang menguatkan. 1, harus sabar. Udah dikupas di atas tadi. Yang kedua, saling menguatkan kesabaran. Jadi kalau pasangannya lagi down, ya pasangannya yang menguatkan gitu. Jadi saling menyabarkan. Yang ketiga, saling menjaga ikatan yang kuat berupa persatuan dan kesatuan. Namanya warobitu, robitoh. Robitoh itu artinya ikatan. Ini terjemahnya kenapa tetap bersiaga ya di perbatasan negeri lagi. Tambahin. Robitoh itu artinya ikatan. Karena ketika orang itu menikah kan terikat, perjanjian, namanya akad kan. Nah, robito itu saling menjaga ikatan atau menjaga ikatan yang kuat atau menjaga persatuan dan kesatuan ikatan itu. Saling mengingatkan gini, bukan cemburu bahasanya. Misalnya satu ketika istri kita misalnya misal lupa waktu, lupa diri, bersengkrama dengan teman-teman alumninya, ya kan? Bisa nggak terjadi sesuatu CLBK di tengah jalan? Bisa. Kita ingetin, bukan nggak boleh dia ketemu teman-temannya, bukan, tapi ngingetin, hati-hati ya kalau terlalu ini nanti bisa, papa bukan cemburu, bukan gitu. Nah itu namanya ngingetin. Kita sudah menikah loh Neng, gitu. Beda lagi ceritanya. Bukan abang cemburu tapi ngingetin. Kan bisa jadi nanti Neng ketemu pacar lama. Kan cemburu kan? Bukan cemburu, bukan gitu. Udah banyak contoh gitu. Misalnya alasannya reuni, berikutnya balik lagi sama teman lamanya, selingkuhan. Gitu itu yang gitu. Robitoh tuh gitu, menguatkan ikatan. Ya, harus tahu batas gitu ya. Karena udah beda lagi ceritanya gitu. Nah, yang keempat, bahasanya ikuti petunjuk Allah dengan takwa. Wattaqullah gitu. Dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, ikuti petunjuk Allah maknanya. Ini syarat mutlak membangun keluarga. Yaitu catur dharma. Sabar, saling menyabarkan, saling menjaga ikatan, dan takwa mengikuti petunjuk Allah. Karena orang takwa kan petunjuknya Allah, petunjuknya Quran gitu bahasanya. Ada contoh keluarga yang baik. Ini contoh keluarga baik. Di Quran disebutkan keluarga yang baik itu Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imron. Ya, coba kita lihat. Jadi Allah memberikan sampel. Ada nggak contohnya keluarga yang baik itu keluarga kayak gimana sih gitu ya bahasanya? Coba lihat.
Suratnya surat 3 ayatnya 33. 3:33. Nah, ini ayatnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Nah, siapa yang disebut? Sesungguhnya Allah telah memilih. Berarti ini kan pilihan. Allah telah memilih 1 Adam, Nuh, Ibrahim. Allah itu keluarga. Adam disebut Allahnya enggak? Enggak. Enggak ada. Adam sendiri kan? Iya. Adam sendiri, Nuh, dan Sendiri. keluarga nih ada Allah, Ibrahim, Ibrahim. keluarga Ibrahim dan keluarga Imron, melebihi segala umat. Allah menyebut 4 orang ini sebagai contoh, sampel, syarat dalam membangun rumah tangga. Apa maknanya coba? Kenapa sih mesti Adam gitu? Adam artinya percampuran. Menikah artinya siap mencampurkan 2 masalah. Siap mencampurkan 2 pribadi, siap mencampurkan 2 keluarga, siap mencampurkan 2 suku, siap mencampurkan 2 macam. Kalau tidak siap terjadi percampuran, ya kacau nanti. Tadi kayak fanatik tadi bahasanya. Nah, jadi menikah itu modalnya 1 Adam. Ya. Itu maksudnya. Adam artinya siap mencampurkan 2 pribadi, 2 watak, 2 kebiasaan, macam-macam tuh. Oke, siap nggak bercampur nanti? Ada terjadi bercampur asimilasi apa namanya? Iya, misalnya Jawa, Batak nikah, kan nyampur nanti budayanya tuh. Iya. Sunda ketemu Jawa, nanti campur tuh, gitu kan? Harus siap tuh terjadi nanti percampuran tuh. Yang kedua Nuh. Nuh artinya prihatin. Ya, apa maknanya? Ya ketika kita menikah, siap nggak kita menjalani hidup dengan prihatin? Kalau ditanya senang, ya semuanya pasti siap, senang mah gitu. Iya. Tapi yang penting siap prihatin nggak gitu. Kalau orang siap menjalani hidup dengan prihatin, waktu senang, ya pasti siap semua orang juga. Nggak ada yang nggak siap kalau senang mah. Iya. Pertanyaan gitu. Kalau kita tanya sama calon pasangan, Neng, kalau kamu menikah dengan abang, siap nggak prihatin? Abang gimana? Belum apa-apa udah siap prihatin. Iya, kan ini menanya aja. Kalau bahagia mah semuanya pasti siap lah, gitu bahasa. Siap lah. Kalau siap aman tuh, gitu. Namanya Nuh. Ya, jadi orang yang siap bercampur, mencampurkan 2 masalah. Yang kedua, Nuh berarti siap menjalani hidup dengan prihatin. Yang ketiga, ya harus Ibrahim dan punya keluarga lagi, ala Ibrahim. Ibrahim itu dari kata baroha artinya logik. Iya, mau menikah itu harus logik gitu bahasanya. Kenapa mesti logik? Kita menikah dengan siapa? Kapan? Di mana? Dengan cara apa? Kan mesti logik. Orang masa pandemi begini, ekonomi lagi carut-marut, pengen menikah di gedung mewah dengan, kan nggak logik namanya. Logik, saya logik tuh ya. Ya rasional lah gitu. Nah, kalau Ibrahim disebut keluarganya Ibrahim siapa? Ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Ismail artinya informasi. Ya, jadi menikah itu harus banyak mengumpulkan informasi. Yang kedua Ishak tuh mengayak, analisa. Ya, jadi harus bisa membuat sebuah analisa dalam banyak hal. Kemudian Yakub tuh kesimpulan. Yusuf estimasi. Gitu ya. Ini mesti dilakukan dari sebelum nikah, ketika nikah, selama menikah gitu. Semuanya diselesaikan dengan logik, ya. Dengan jalan apa?
mencari banyak informasi, terus dianalisis, dicari kesimpulannya, baru buat estimasi ke depan. Misalnya kita mau bangun rumah, Bang, kita udah nikah nih udah 1 tahun kok kita masih nepe aja di orang tua kan malu. Kita kan mesti punya rumah sendiri. Oke. Nah, dipikir tuh, cari informasi. Kira-kira kita cocoknya tinggal di daerah mana? Kenapa? Karena nanti kan berkaitan dengan pekerjaan kita. Kerja di Jakarta, masa kita punya rumah di Cianjur kan kejauhan atuh neng gitu bahasanya. Nah, logik namanya, cari informasi, cari tempatnya, modelnya, tipenya, jangan yang mewah lah katakanlah. Nah, setelah dicari informasi, dianalisa masing-masingnya tuh, yang mana yang lebih cocok, yang lebih baik, yang lebih mudah dah, murah, harganya murah, mudah, terjangkau, tapi gitu. Baru akan ambil kesimpulan tuh. Oke, kita akan cari rumah di daerah ini, gitu ya. Nah, baru kemudian membuat sebuah prediksi estimasi. Biayanya berapa nih, terus gitu. Nah, gitu. Itu mesti dipakai. Yang ketiga, yang keempat, yang disebut adalah Ali Imron. Ali keluarga, Imron makmur namanya. Kenapa Ali Imron di ujung ceritanya? Kenapa? Iya, baru tercipta keluarga makmur kalau 1, 2, 3-nya udah dipenuhi. 1, siap mencampurkan 2 yang berbeda. Kedua, siap menjalani hidup dengan prihatin. 3, semuanya dilalui dengan logik. Ya, dengan mencari informasi, analisa, kesimpulan, dan buat estimasi. Semuanya terhitung gitu. Baru bisa membangun keluarga Imron atau Ali Imron. Jangan pernah menjadikan kenyamanan dunia sebagai syarat. Jangan. Kenapa? Pasti nggak bakal tahan lama. Nah, kebanyakan orang dalam melihat perkawinan atau dalam perkawinannya hanya mengandalkan kenyamanan duniawi. Ini biasanya nggak bisa bertahan lama. Ketika dunianya roboh, hancur, usahanya, udah berantakan tuh biasanya. Ya, termasuk kegantengannya doang gitu. Yang penting ganteng. Iya, sehari 2 hari. Berikutnya nggak makan, udah uring-uringan gitu bahasanya. Jadi jangan menjadikan kenyamanan duniawi sebagai syarat. Enggak. Itu mah kalaupun nanti ada kelebihan, ada kenikmatan, ya tinggal dinikmati aja, tapi bukan jadi patokan gitu. Nah, itu yang penting. Ya, ini ayatnya. 10 ayat 7. 10. Satu lagi ya, ini ya. 10 ayat 7. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Nanti ujungnya pasti susah gitu bahasanya. Kalau hanya merasa puas dengan kehidupan dunia. Jadi syaratnya kenyamanan duniawi. Ujungnya pasti menderita deh. Ya kalau kan gini, usaha tidak selalu mujur kan gitu, badan tidak selalu sehat, gitu kan bahasanya. Kalau itu standarnya, kemewahan, kesenangan dunia, ujung-ujungnya ya tidak akan bahagia lah. Ujungnya berakhir di neraka juga, ujungnya penderitaan lah bahasanya gitu. Ya, nah gitu. Nah, berikutnya ini perlu dibahas di pertemuan berikut karena udah jam 10 ini. Ya. Nah, berikut kita akan bicara tentang poligami dan poliandri. Masih banyak nih kalau bicara pernikahan. Poinnya poligami dan poliandri. Kemudian apa yang diharamkan dalam pernikahan. Lalu apa saja penyimpangan dalam pernikahan. Ya, berikutnya kita bicara hak dan kewajiban suami istri. Nanti juga ada lagi gonjang-ganjing dalam rumah tangga. Ya gitu, tugas suami apa, tugas istri apa.
Ini masih banyak nih yang perlu kita bahas gitu ya. Nah, tapi karena waktu kita selesaikan sampai di sini. Sampai di poin apa? Sampai di poin apa tadi, Mas? Ketentuan dan Ketentuan. harapan dalam pernikahan gitu ya. Itulah yang perlu dipersiapkan. Tadi yang terakhir terutama catur dharma, ada sabar, saling menyabarkan, saling menjaga ikatan, dan ikuti petunjuk Allah dengan takwa. Contoh keluarganya Adam, Nuh, Ibrahim, dan Ali Imran. Adam itu secara konsep tadi, ya menikah artinya siap mencampurkan dua yang berbeda. Menikah artinya harus siap prihatinnya. Menikah harus logik gitu, dan menikah harus membangun keluarga yang makmur. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaankah sampai di sini? Oke, terima kasih Kang. Sebelumnya mau tanya sih, tadi kan sempat di awal disinggung mengenai azam atau kebulatan tekad atau kekuatan hati Ya. dalam melakukan atau melakukan niat menikah. Kira-kira ada amalan-amalan ataupun kegiatan khusus gitu untuk meningkatkan azam dimaksud gitu, supaya biar kita lebih yakin atau misalnya lebih membulatkan tekad tersebut gitu, dan kira-kira bagaimana cara mempertahankan jika kita telah nantinya berumah tangga. Mungkin itu sih Kang. Iya, tadi poinnya udah disampaikan. Azam itu berhubungan dengan tawakal. Jadi supaya azamnya tetap kuat harus tawakal gitu bahasanya. Tawakal itu berarti mewakilkan semua urusan kepada Allah. Tawakal itu kan dari kata wakala, mewakilkan. Jadi Allah yang akan melindungi, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan mengawasi. Jadi kita percaya. Satu itu tawakal, dan tawakal itu dilakukan setelah berbuat gitu. Tadi udah dibaca ayatnya. Baca lagi ayatnya ya. Supaya tetap berajam tuh gimana ya? Ajamnya supaya tetap kuat gitu. 3:159 tadi udah dibaca. Dibaca ulang lagi aja. Nih. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah. Ini diawali kalimatnya dengan ini, disebabkan rahmat dari Allah. Kata kuncinya nih. Kamu berlaku lemah lembut. Ini kata kunci. Rahmat, lemah lembut. Oke? Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bersemulah dengan urusan mereka. Nah, ini proses tawakalnya, Mas. Jadi harus pemaaf, ya salah-salah dikit maafinlah, mohonkan ampun. Kalau ada apa-apa musyawarah. Ya, dengan itu. Kemudian apabila kamu berajam, jadi ajam itu di ujung ternyata. Kata-katanya. Berarti disebut ajam itu adalah satu faktor kenapa kita bisa berajam tuh tadi ada unsur rahmat tuh kasih sayang tadi. Ada unsur lemah lembut gitu ya. Pemaaf, ini pemaaf. Dan memohonkan pengampun. Pengampun kalau ada apa-apa selalu musyawarah. Nah, baru di situ ajam gitu. Ajam baru di ujung. Apabila kamu telah ajam itu berarti yang tadi sudah berlaku lemah lembut, sudah memaafkan, sudah mohon ampun, sudah musyawarah. Di situ ajam. Maka bertawakal kepada Allah. Tawakal juga di ujung. Tawakal setelah ajam. Ajam setelah berbuat tadi. Jadi amalan apa yang bisa dilakukan supaya kita punya ajam? Nah, di atas tadi. Harus jadi rahmat, harus lemah lembut, gitu ya. Harus pemaaf, harus pengampun, dan harus musyawarah. Allah menyukai orang yang bertawakal. Nah, poinnya di situ. Nah, selain itu harus bersabar tadi. Ya, amalannya cuma itu aja sebetulnya. Tawakal, sabar, saling menyabarkan gitu. Kalau udah yang tadi yang 4 catur dharma tadi, kalau ditambahin lagi, ya sabar, saling menyabarkan, menguatkan kesabaran, dan ikuti petunjuk gitu dengan takwa tadi bahasanya.
baru ajamnya akan tetap bertahan gitu. Tekadnya tidak akan berubah gitu kalau itu terus. Jadi kalau tidak pemaaf ya besok juga bubar lagi bahasanya gitu. Itu Mas. Ada yang belum punya pasangan di sini? Banyak Kang. Banyaknya 5 orang ini. Oh 3 orang. Oh 3 orang. Iya 3 orang. Ya yang belum tadi perhatikan, yang udah ya tinggal dikuatin aja gitu bahasanya. Iya, kalau udah ya udah yang udah aja dirawat gitu bahasanya. Diperbaiki lah sebelum terlambat. Yang belum dipersiapkan, yang sudah tinggal diperbaiki. Gitu ya. Ya, oke Kang. Gimana? Masih Kayaknya, cukup apa masih sudah? Masih sudah. Kayaknya mungkin part 2 aja nanti Kang kalau ada pertanyaan lagi. Iya, baik. Jam Ini 10. masih materinya masih berlanjut ya. Iya, materinya Mbak panjang Sandy kayaknya ini banyak. Ternyata. Mana Mbak Sandy? Halo. Mbak Sandy? Oke. Kayaknya itu aja. Iya. Mendengar aja. Baik ya, teman-teman. Yap, makasih banyak. Bahasan tentang pernikahan cukup di sini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima Amin. kasih ya. Makasih Kang. Terima kasih banyak.